Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa dengan Ibu Andini. Sekarang kita akan belajar tematik Bahasa Indonesia, tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Sebelum belajar, alangkah baiknya mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Diharapkan anak-anak dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat, menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat, menyebutkan isi teks yang dibaca berkaitan dengan lingkungan tidak sehat, melakukan pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat, dan melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat. Nah, anak-anak, menuliskan informasi penting dari teks percakapan. Kita dapat menemukan informasi dalam teks percakapan. Untuk menemukan informasi dalam teks percakapan, kita perlu membacanya dengan cermat dan teliti. Carilah arti kata yang belum kamu pahami. Carilah di dalam kamus atau bertanya dengan guru dan orang tuamu. Informasi yang kita peroleh dari teks percakapan akan memudahkan kita menjawab pertanyaan. Jadi, dengan kita membaca teks percakapan dengan cermat dan teliti, kita akan menemukan informasi penting dalam sebuah teks percakapan. Kita lanjutkan menyebutkan informasi dari suatu teks. Saat menulis informasi, biasanya kita menemukan kosakata yang belum kita ketahui artinya. Arti kosakata diketahui melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamu dapat mencari arti kata dengan bantuan guru dan orang tuamu. Setelah kamu mengetahui maknanya, tentu kamu dapat menuliskan laporan. Jadi, kalau anak-anak sudah mengetahui maknanya, anak-anak dapat menuliskan laporan. Nah, anak-anak coba simak teks berikut. WC umum yang harus dibersihkan. Banyak penyebab WC umum menjadi kotor. Pengunjung WC umum tidak menjaga kebersihan. Pengunjung WC tidak membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang dibuang di WC bisa menyumbat saluran air. Air yang tersumbat membuat WC menjadi tergenang. Saluran air yang tersumbat harus dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus dibuang ke tempat sampah. Lantai WC juga harus dibersihkan dengan pembersih lantai. WC yang telah dibersihkan membuat pengunjung nyaman. Kita telah membaca teks WC umum yang kotor harus dibersihkan. Nah, teks tersebut berisi tentang cara menjaga kebersihan WC umum. Jadi di situ ada cara-caranya ya untuk membersihkan WC umum. Contohnya juga, pengguna tidak boleh membuang sampah di WC umum. Petugas kebersihan juga harus membersihkan lantai WC umum. Jadi, petugas kebersihan juga harus membersihkan lantai di WC umum. Pengguna juga tidak boleh membuang sampah sembarangan di WC umum. Sekarang kita akan membaca sebuah teks percakapan. Nah, ayo anak-anak, simak ya teks berikut. Pak Guru. Ayo, anak-anak, sekarang kita pilah-pilah sampah ini sesuai jenisnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Dedi menjawab, apa itu sampah organik dan anorganik, Pak? Pak Guru, sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Misalnya kertas, daun kering, sisa sayuran, dan buah-buahan. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda tak hidup.
Misalnya, kaleng, kaca, logam, dan plastik. Kita telah menyimak percakapan Pak Guru dan Dedi. Sekarang kita akan menuliskan informasi penting pada teks percakapan tersebut. Informasi penting pada teks percakapan itu yaitu, apa aja coba? Jadi, informasi penting dari teks yaitu, sampah ada 2 jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda tak hidup. Contoh sampah anorganik adalah kaleng, kaca, logam, dan plastik. Manfaat pengelompokan sampah agar sampah bisa didaur ulang. Jadi, kenapa Pak Guru itu tadi pilah-pilah sampah organik dan anorganik? Supaya apa? Supaya sampah bisa didaur ulang. Ya, anak-anak. Sekarang coba anak-anak lihat lagi contoh membuat laporan sederhana. Contoh laporannya yaitu, hewan dan tumbuhan harus selalu kita rawat. Kita bisa merawat hewan dengan berbagai banyak cara. Salah satunya memberi makan hewan secara teratur. Selain hewan, tumbuhan juga harus selalu dirawat. Kita bisa merawat tumbuhan dengan cara menyiramnya. Nah, membuat laporan sederhana tentang cara merawat hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Coba gambar apa yang kamu lihat? Adakah gambar tersebut berkaitan dengan cara merawat hewan dan tumbuhan? Sekarang anak-anak bisa membuat laporan yang ada di dalam gambar tersebut. Untuk yang terakhir yaitu tugas Bu Pena halaman 181. Kalian kerjakan soal-soal yang ada pada buku Bu Pena di halaman 181 dan dikumpulkan nanti setelah tatap muka. Sekian materi untuk hari ini anak-anak. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.